is for the Aemon, right? It's really good for the side of Evo Singapore because they can flex it. Yes, you can play into the jungle, but we've actually seen Adamir play that Amon many times. Actually, no, one time, and they were able to get a very good, very clean victory on that hero, getting a lot of pressure, snowballing from the get-go with that one kill that they were able to get in the early stages. So what that does say about Amon is that it's kind of a gamble hero. You do well in the early stages, you are guaranteed a good game, but if you fall behind, not too sure about that. Right now, looking at the drafts, I can kind of see what EVOS is trying to do. Even though they've only banned out 2 heroes, but this does seem like they're going to play a zone-oriented kind of team fight, almost like what BTK did with the Lolita, the Eve as well. So right now, EVOS, they're betting out the Yuzong. And then the fact that they banned out the Pharsa, I feel like they're really trying to make the hero pool in terms of the artillery heroes really small, make sure that they have the priority pick. And if they, okay, Eve has been banned. I would say if EVOS doesn't ban the Eve, then I'm really curious to know what kind of other hero that they want that can really control the big part of the map. I'm looking like EVOS wants to fight a lot in the Riverside. Absolutely, they do want to look for these skirmishes. I do. The thing is, with the Yuzong ban, I would think that they are going to go for that Pharsa, for that Yve. Now that both of those have been taken away, it is going to be very, very interesting to see what they do go for, because it is, if they don't ban the Beatrix here, I'm thinking Nathan. Oh, you're right. Yeah. Nathan, yeah. Nathan is still up for grabs here for both Badel and EVOS, but I feel like, again, Beatrix, such a huge nuisance to everyone, and I think Badel, they're going to pick it up for themselves. It's a really good pick. Yeah, I was going to say Lilia has to have been a factor here, because in the absence of Eve and Pharsa, that's one of your few remaining bits of burst, ways to control team fights from early, mid to late, some level of scaling. But now, hands on the driving wheel, we have here Badel. They have so many choices. Yeah, right now I'm looking at Badel since they do like the Assassins. Hayabusa is up. Ling is up. So maybe this is one of the things that EVOS is thinking about. Maybe they want the Nathan, but they have to let go some priority picks, and then they just have to eventually try to fight against it. So Badel, do they really want that, or do they want to save and take a Beatrix? Not exactly the safest, but I would say based on M3, Beatrix has been so good, better to just pick her up early. Yeah, huge. The impact she does have in the game is insane, right? Anywhere you put her in, it's gonna be a bully lane for sure. He's definitely gonna win that lane. You put this Beatrix in the mid lane, she dominates, she gets the pressure, and she out-trades her opponent. Same goes for every single lane you put her in, and now we'll have to see what Evo Singapore responds with, because usually when we do see this Beatrix, you want to go for better wave clear or more kill pressure. Selena has been an answer to that Beatrix, maybe even the Kagura, the outs cleared. Basically go for the better clear. Yeah, right now seeing Beatrix, I am looking forward to see a Lolita pick. Maybe not now, maybe in the 3rd phase. But in this kind of situation, I do want to see either the Nathan or one of the assassin picks, the Ling or the Hayabusa. But it looks like they're doing both of them not. Okay, to be fair, I talked about Klid way earlier. Yep. It seems that they want to go toe-to-toe. They want to at least have the same threat. So instead of answering you directly, EVOS SG says, okay, make my day. Looks like when you have to duel, it's going to have to be at high noon. Oh, I like that. I see what you did there. Very nice. What you did there. Yeah, but yeah, honestly, I really like the Clint pick coming in from the side of Evo Singapore's, because basically with this Clint pick, it's saying you want to go to the gold lane, I'm right here. If you want to go to the mid lane, it's going to be a little bit tougher because we will have a few more counters to pick here, especially with that hard engage. If they do go for the Lolita, Beatrix is actually going to have quite a bit of a trouble hitting that back line. Now looking at Badel, maybe they're not so shy to pick up the Lolita. I'm pretty sure Asmo has it somewhere in his arsenal. Oh yeah, and right now we're looking at Hylos. Hylos is definitely a good pick, and Hayabusa, as we say earlier, just take the assassin, get someone to clean up the backline. Like the true ninja, the way of the shinobi, Hayabusa just goes unnoticed. I can't believe it had to go until pick 2, phase 1, to see the Hayabusa, and now he's out. I've forgotten what team fights look like with Hayabusa in them. Yeah, it's been very interesting actually, because back in the group stages, we've seen that this hero has been the most banned out hero. This was the pick to go for, but now it's a complete opposite. It's the complete opposite here, right? In the full best of 5 series in the first match, we didn't see it come up at all, but it is going to be the Karina in the jungle, picked up for Potato. Again, one of his comfort picks, his most picked hero here at the M3 World Championships. So far, the damage that
is on EVOS is not enough. I think they need one more bit of burst. Your team I'm guessing is Bedell banned. might choke out Sayla's choices. Yeah, right now looking at the EVOS lineup, they have the Karina. The Karina is good going up against tanky, fighterish, tankish kind of heroes. But going up against Hylos, that's kind of like counterintuitive because when you go into the Hylos won't let you escape per se. So this is a situation where EVOS, just like what Leo has said, needs another damage dealer. Right now, the kind of clear cut. They're really not showing. They're really not hiding their hand. They have obviously a gold laner, an EXP laner, and a jungler. The only thing that they don't have right now is a roamer as well as a mid laner. So as of right now, if they're gonna get any kind of heroes, I would say get someone to really be able to destroy the front line that is Hylos right now. Yeah, I do agree with that, man. Right now, Your team Clint, sure, is he does a banned. lot of damage. He scales to the late game, but again, it is going to be really hard to pierce down that front line. Maybe something like a Lunox can come through here, or maybe they can just go for another burst type of hero in that mid lane. Go for the Kukura, perhaps. Just going in for some additional damage. Maybe some... Pada kode untuk menggunakan Lolitanya lagi dan melanjutkan Street MMR Palmerah dengan Aku mau pamer. apa? Sekarang one-one-ku 78 Jakarta Raya. 78 Jakarta Raya. Udah bukan joki di mana? jalan lagi, Anda tapi joki Jakarta ya? Anda Raya. dimainin siapa? Sendiri, Pak. Oh, sendiri. Tidak terasa pertamanya junior, tahu-tahu udah senior dapat title-nya. Oh, begitu. 78 Jakarta Raya. Jadi besok mau ngospek siapa emang? Apa? Kata senior. Itu kan udah dari title-nya. Saya juga tidak menyangka, Pak. Dapat 78 Jakarta Raya, seneng saya. Your team is Oh. Bisa ria saya, Pak. Bisa Ria ya. Jakarta Raya tuh. Jakarta Raya, Pak. Jakarta Raya. Menuju Supreme, Pak. Apa-apa. Ya, macam- Pelan-pelan aja. Capek, Pak. Masih kalau Emang menuju Supreme, capek. Pak. Bapak belum ngerasain aja di Supreme, Pak. Plus 1 minus 30. Allahu Akbar. Serius? Apaan? 20. Gua yang ngerasain Supreme. 30, 25 tuh udah paling normal net kalau kalah. Berarti musuh lo itu lebih rendah dari lu. Enggak. Iya kan? MMR-nya emang udah tinggi banget. Udah Supreme. Waktu gua kayak 4 sebanyak-banyaknya gue 25 deh. 25. Sampainya tuh 30. Gue pernah 30 soalnya. 30 gila sih. Itu Udah- soalnya waktu itu udah mendekati ke arah 3 Indonesia dari Lolita. Iya. Apakah aku bisa mendekati ke arah Supreme One? Aku bisa Oi, membuatmu. Gue kasih tahu, semua orang bisa deket, Bisa. tapi Tapi- belum tentu jadi. Benar. Makanya lo walaupun deket, mendingan cepet-cepet minta jadi lo. Iya. Sama lari-lari kan? Semua puas lari-lari. Semua orang kan pengen punya komitmen ya, Be. Iya. Tapi kebanyakan hanya jadi momen aja. Iya, makanya ketika momen tersebut yang tentunya tadinya ingin dijadikan kapak layaknya teman. Bisa gue balas ya. Yang begini-gini nih. Langsung jadi top trending stack video. Yoi, langsung silakan gunakan suara kami. Yo wes, kalau begitu teman-teman semua, ini dia match kedua kita di game yang pertama antara Bedell versus EVOS SG. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Karena pastinya ini akan mendongkrak dari mentalitas mereka untuk bisa langsung menuju ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah akan menuju ke lower bracket tapi tetap dengan best of 5 series. Yes, dan tentunya gimana Bapak Long? Best of 5 series. Upper. Apa? Iya, kalau Iya. lower best Lower of 3. three. Masih best of 3 lebih tepatnya Iya, ya. kalau lower 3, Yes. upper 5 ya. Makanya langsung saja kita saksikan inilah dia EVOS SG versus Bedell. Yap. Ini ada info nih Apa? dari followersku ya, Apa namanya tuh? Nabil Asbullah. Oke. Halo, Dari Nabil. mahasiswa Turki, dia bilang Bang Kornet bacanya bukan Bedel, Jadi? tapi E-nya dibaca semuanya E, jadi Bedel. Bedel. Oh. Iya. Oh, thank you. Thank Terima you, kasih Bedel ya. Nabil Bedel. Asbullah. Iya. Karena kita mendapatkan informasinya Bedel. dari yang ada di Singapura. Iya. Bedel. Aduh Bedel. Karinanya, potetonya free banget tadi padahal dia berjalan bersamaan dengan alien loh. Berdamping-dampingan dengan Hylos. Dia santai aja karena belum ada damage yang begitu besar yang emang masuk juga karena tubuhnya potato. Punya satu little crab kali ini menambahkan lagi dari sisi XP dan juga goldnya. Sementara itu untuk gear melindungi pergerakan dan membuat parameter agar untuk potato bisa nyaman farmingnya. Ya, tapi untuk dari early game kayak gini ya, ada Mercy bakal benar-benar bebas banget. Cuma permasalahannya adalah dia nggak boleh kena poking damage yang lumayan banyak, terkena Renar. Karena ketika nantinya dia terkena sniping ya, dia bakal kemakan gampang banget. Dan Tapi lihat kombonya dan bahkan masih ada satu bayangan terakhir tadi. Membuat Hayabusanya masih bisa Woi. survive di satu titik darah terakhir dan langsung recall.
Walaupun 6 detik lagi bakal muncul time pertama. Dan kita lihat juga masih belum ada yang langsung nge-zoning. Ini cukup berbeda dari game-game sebelumnya. Yep. Yang tampaknya turtle pertama pun juga belum ada yang menjaga di setiap rumputnya. Dan lebih memilih untuk dapetin satu wave minion di area tengah untuk dapetin level keempatnya. Dan tampaknya Hylas yang sudah menunggu di satu rumput di sana. Potato yang sudah membuka. Alien langsung nge-stun. 204W dikeluarkan. Tapi lihat ada JPL, ada Potato, ada Seila. Gear. Masih santuy ya jadi 204W-nya. Dan bahkan Gear, what are you doing sendirian di area depan? Police Carbon. Dan tampaknya ingin dapetin 1 poin kill. Tapi masih stun dan masih bisa first blood. 1 poin kill dan bahkan Gear-nya tidak bisa untuk di-trade. Masih bisa hidup dan masih bisa Oh my God. selamat di sana, Walai. Sebegitu kuatnya Gear, what itu benar-benar 3 orang. Wow, Iya, duanya ini- tumbang, Mbak. Ini momen dimana ternyata Seilahnya juga melihat bagaimana potensi dari momen ketika Bedelnya tidak bisa melakukan trade ke arah seorang Gear yang masih punya Frostmourne Shield dan bahkan Gear-nya benar-benar menggunakan hoki 1 bulannya kali ini. Cooldown Lukman. dimulai dari detik ke 2 menit 58 detik. tadi ya. Yes, dan ini yang sempat pengen aku mention sih soal combo Lolita dan juga Luoi ya. Yep. Jangan sampai nanti akan banyak yang merekam dan meniru di mana Diversion plus Numenon Blast-nya akan memberikan kejutan. Happy birthday. Itu bakal selama apa lagi nanti mereka berada di dalam satu titik dan juga satu tumpuan yang bakal ditampol oleh Lolita. Tapi ini dia itemnya, Prof. Nah ini dia item sessionnya juga masih terlalu jauh, bahkan gearnya baru menuju ke arah Enchanted Talisman dan dari far away dia juga nggak bisa asal-asalan untuk jump in, masih jauh banget dari satu Vortex. Anyway, Shadow-nya masuk dan bahkan langsung ulti begitu saja. Tapi Alien yang mendapatkan 1 poin kill-nya dan tampaknya harus di-reset kembali untuk Turtle-nya. Masih mencoba untuk menjaga setiap rumput. Asmo yang masih punya ultimate Terran Rage yang belum dikeluarkan. Masih mencoba untuk simbol aja menjaga pergerakan dari JPL. Apakah dia mau mengkontes dengan menggunakan Dominant Blast-nya dan tidak ternyata. Hanya mengawasi saja dan langsung balik lagi ke arah belakang. Yap. Sementara itu sekarang ada 2 hero di area mid udah memberikan balasan juga tapi JPL masih santai Lolitanya belum mau mengeluarkan charge-nya juga dilemparin balik sudah. Tapi sekarang dari far away masih nyaman untuk melawan farmingan Enchanted Talisman menjadi milik dari Gear akan semakin semena-mena lagi dari sisi jogetannya. Jogetan. jogetan Iya. sekarang ya bahasanya. Benar, Stardust Dance-nya joget-joget itu enak banget. Benar. Bintang berdebu ya, dansa bintang berdebu ya Pak Pulung ya. Sekalian aja. Iya. Dan far away dia masih farming by the way dengan 1 dari turtle buff-nya dan masih punya absorb damage juga. Far away by the way juga kali ini levelnya 7 ya. Jadi benar-benar masih optimal untuk farm di awal game. Yes, masih benar-benar farming manja dari kedua junglernya dan bahkan Alien yang bukan baby Alien sudah mau real pathway-nya hanya menunggu saja di sana. Santuy dengan regeneration darahnya dan bahkan Hayabusanya dapat 1 poin kill ke arah Lolita. Gila. Dan ini dia Hayabusa ketika dilepas untuk farmingannya, mobilitasnya dan bahkan untuk ganking-ganking yang bisa dilakukan hanya bermodalkan Quad Shadow dan juga clean-nya yang menjadi ancaman walaupun tidak masuk ultimate juga belum dikeluarkan dan ada Amir yang mencoba untuk dapat 1 kill dan bahkan tidak bisa digocek sama Beatrix-nya di rerumputan dan dapetin killing spree darah tambahannya. Wow, ini benar-benar Yunshi yang bukan Lee Chun-Shin. Bukan, Pak, Pak, Yunsi beda. ini. Ini makronya begitu berjalan dengan begitu baik, tapi sekarang udah ada aksi pembalasan langsung dikeluarkan Potato-nya. Berhasil mendapatkan 1 player, tapi tidak mau lagi. Dia mundur lagi pemain dari EVOS SG. Iya, itu dia combo dispersion rotation yang sangat memedihkan sekali dan bahkan memanjakan untuk dilihat dari combo yin yang-nya. Cuma untuk sekarang Paranoid lihat dia yang benar-benar harus diperhatikan dari tadi ya. Untuk dari combo dan cancellation-nya selalu berhasil ke arah seorang JPL. Jadi JPL bisa di instant pick off juga. Cepat mungkin JPL harus mengamankan Athena Shield dan juga ke arah Radiant Armor karena makin lama Paranoid juga punya Clock of Destiny dan makin lama dia akan memiliki itemization magical yang lebih mengerikan lagi. Yep, itu dia Potato. Nyaman farming dari tadi. Turtle juga barusan udah dapetin. Purple buff pun masih ada. Esmeralda masih begitu kuat juga di lane-nya. Clean barusan di atas sana yang memang momennya itu aduh. Tuh. Itu makronya jalan banget tadi tuh Pak ya. Mau langsung kemana nih? Mau Ini langsung ke Berserker kah dari Adamir? Karena dia udah punya Endless Battle dan di sisi lain Yunshi-nya udah punya Blade of Despair. Dia akan menuju ke arah Athena Shield sepertinya. Melihat dari Potato, dia udah punya Clock of Destiny dan bahkan kayaknya bakal jadi semi tank aja untuk saat ini. Cuma Seila yang bakal jadi PR nih. Yes,
Sayla dengan menggunakan Luye-nya. Plus Vele juga akan bahaya sih di late game-nya. Lihat, Coach Shadow sudah mulai masuk. JPL ngedis sekarang yang salah. Lihat Blade-Storm-nya, Windblade-nya juga. Damage terlalu besar, tapi tampaknya langsung dibalaskan begitu saja. Justru hanya JPL yang tumbang dan Farway masih bisa cabut. Dan ternyata triple kill didapatkan oleh Kentang Potato. Itu dia sebuah aksi teleport yang begitu baik ya. Mereka menebak kemana arah perginya Hayabusa. Inilah dia ultimate dari Luoi. Tetetetetet, pintu kemana saja. Diversion yang benar-benar ke tempat yang tidak diketahui Hayabusa, yang kayaknya gua kalau jadi Hayabusa emang dia pengen dapetin Scald Izartnya untuk dapetin darah. Yes, Iya. benar. Karena Tapi kan tiba-tiba sebagai jungler ya. Yes. Tapi tiba-tiba ada Potato. What? Dari tengah langsung ke sana. Oke. Dan tadi JPL-nya sih di team fight yang tadi ya. Kalau misalkan kita lihat secara detail, dia nge-cancel satu wind blow dengan menggunakan Guardian Bulwark. Jadi nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat ke atas. Nggak ada yang keangkat. Itu dia kegunaan dari Guardian Bulwark Pak ya. Benar. Begitu banyak fungsinya Pak. Benar banget. Apalagi kalau ada Chang'e, terang tak ting 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 terang tak ting ting meteor shower itu kagak ada masuk itu damage-nya. Yes, dan Sebel bahkan banget ini alien kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya. Apalagi dengan menggunakan Hylas-nya untuk saat ini. Mau nggak mau dia harus menunggu bagaimana Asmo dengan Tyrant Revenge-nya agar bisa melakukan setup yang lebih pasti. Yap, sementara Asmo kali ini dengan satu pergerakan dari Kupranya. Mau kemana Mo? Bouncing ball-nya udah langsung diaktifin. Belum ada Tyrant Defense tapi sekarang udah dicar. Tyrant Drag-nya langsung connect. Belum di bagian belakang meledak sudah. Nah untuk kali ini aliennya seorang di bagian depan. Rekan-rekannya langsung hadir untuk memberikan bantuan. Sementara itu sedikit lagi Epi tersisa. Hylos yang berhasil dihancurkan. Namun Guardian Bulwark again and again JPL melindungi pergerakan rekan-rekannya. Gila sih, bermodalkan satu Guardian Bulwark dan itu membuat semua damage-nya dari Veil selalu saja di block dan bahkan tidak masuk ke arah Lolitanya, bahkan teman-temannya di sekitarnya. Dan lagi-lagi Adamir membuat seorang Hylas-nya sedikit bernafsu sampai akhirnya dia flicker dan dapetin killing spree-nya. Itu di bagian tengah sudah masuk ke dalam lingkaran yang begitu menyakitkan. Diversion rotation menjadi mimpi buruk untuk siapapun. Itu emang benar-benar jadi combo yin yang mematikan banget. Apalagi dengan itemization kayak gini, Winter Truncheon makin lebih sulit lagi untuk di take down dari Sayla-nya. Ini kayak benar-benar ngerti aku sekarang kenapa entah dari itemization dan positioning Sayla ini sulit sekali untuk ditangkap. Terbukti kayak Potato mungkin bisa lah dia untuk ditangkap. Apalagi dengan itemization-nya yang mungkin akan menuju ke arah Tinashield. Tapi ini bakal jadi PR juga untuk Paranoid. Karena apa? Karena semakin lama nantinya game akan berlangsung ya kan. Paranoid-nya nih emang benar-benar akan ngeburst. Kalau emang tidak ada item yang namanya Magic Resist dari EVOS SG. Tapi kalau udah ada, wah itu yang bakal jadi PR. Walaupun ada JPL juga di depan sana dengan Guardian Bulwark-nya. Ya sudah dijaga dengan sangat baik dari anak-anak EVOS SG untuk setiap vision yang ada, setiap rumputnya. Sudah ada informasi pastinya JPL yang sudah tahu posisi dari Kufranya sudah mulai muncul kembali, mencari letak di mana mereka bersembunyi dan bahkan kembali melakukan split push. Dan ini PR-nya sekarang dari Adamir yang mungkin ini akan menunggu lagi, mendelay lagi karena masih dalam cooldown ya. Di 14 detik lagi untuk flicker berikutnya. Konselnya pun belum bisa memberikan hasil apapun karena barusan setelah dia mengaktifkan itu masih agak bingung ya Pak. Mau pergi ke arah mana, mau lompat ke arah mana dengan Tyrant Defense-nya. Sementara JPL tadi terlihat sedikit wujudnya di arah yang berbeda. Ada Glorious Pathway, dia pergi, dia memancing alien mencoba untuk memecah aja. Ini gokil sih di menit 10.46 ya. Itu turret bawah dua-duanya masih ada. Sebagai EXP laner ya. Iya loh, ini belum ada yang pecah. Dan tampaknya tiba-tiba ke arah belakang. Konsil mengincar ke arah belakang dan surprise motherfucker. Satu orang tumbang dan bahkan menuju double kill-nya karena serang Kufra. Alien yang bukan baby alien, kill-nya satu orang, tidak ada flicker, baru dikeluarkan sekarang. Dan bahkan kita lihat 3 orang tersisa. Paranoid, apa yang kamu lakukan? Menyumbangkan nyawa tambahannya, tersisa 2 orang saja dari tim battle. Wow, lewat satu diversion yang begitu indah 3 orang. Walaupun harus mengorbankan Potato, di mana Potato yang menjadi korban juga, tapi setidaknya dengan adanya 3 player yang hancur kayak begini akan ada momen lain yang tercipta
mata, Prof. Yes, inilah dia instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Bagaimana diversion yang indah banget. sih. Nggak ada siapapun di IQ. sana. Dan Seilah membuktikan bahwa dia adalah mid laner yang harus dan bahkan patut untuk diperhitungkan. Walaupun hitungannya dari segi strategi ya, emang dia bawa Lolita. Emang dia eksekutornya Karina. Tapi bagaimana Seilah membuka hal tersebut dan menjadi sebuah possibility atau bahkan kemungkinan juga untuk memenangkan tim fight dari Bedel. Dan ini yang menjadi jawaban dari EVOS SG. Mereka sekarang bakal leading gold dan akan menuju ke arah Lord yang pertama yang sudah di Yes, sudah mulai masuk satu persatu daerahnya. Juga sudah mulai berkurang cukup banyak. Konsil. Tapi lihat konsil dilakukan JPL dengan flickernya juga sudah mulai muncul. Mau ke arah mana? Dikejar ke arah mana? Semua hati-hati, mundur semuanya. Tarik ulur yang terjadi dari kedua tim. Gear melompat sendirian, tidak ada follow up dan tidak berhasil untuk dicuri. Karena Hylasnya juga di depan. Alien, hati-hati. Kamu tidak ada kemungkinan untuk ngeflick karena masih dalam cooldown. Farway sudah melakukan ultimate ke arah dua orang berbagi damage-nya. Tidak ada bayangan kembali. Farway, damage-nya terlalu menyakitkan dan tampaknya masih bisa hidup. Iya, Asmo tidak ada yang ngelihat untuk Tyrant Revenge-nya. Tidak terkena siapa, tapi Gear. Lagi-lagi Gear tiba-tiba datang dan langsung menumbangkan ke arah seorang Farway. Wah, dan benar untuk kali ini coba lihat. Pergerakan dari JPL tadi membayangi kemana Asmo mau pergi. Gak bisa nge-charge dari Terra Revenge yang udah mendekati ke arah rekannya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan oleh JPL guna membuat perimeter sekaligus agar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan dan Lordnya menjadi milik dari posesi. Ya, ini free banget sih, kayak gearnya dia nahan di bagian dalam jungle. And then di bagian gerbang jungle-nya ada JPL, siapapun yang lewat bakal ketahuan. Dan kali ini JPL-nya juga udah lebih ready, apalagi flickernya ini belum digunakan sama sekali. Bisa banget untuk bikin momen, entah dengan diversion mungkin, dia tinggal minta tolong Seilah ke belakang, dia Numenon Blast ke arah yang berlawanan, and then dia pakai ketika nanti dia udah melakukan teleportasi. Ini bakal jadi sebuah wombo combo combro next level seharusnya ketika bakal connect. Tapi Seilah, oh kemana dia? Itu bagus banget. Nunggu nih, kelihatan Karina sendirian tapi paling targetnya gak connect dong, gak nyampe, kehalang tembok ya. Yes, terlalu Seilah. jauh range-nya. Dan bahkan dari Hylasnya memilih untuk pulang, tidak ingin mendapatkan satu turretnya, lebih dilepas ke arah minionnya saja yang berjuang untuk dapetin satu turret di bawah. Sudah menuju ke arah atas dari Lordnya. Belum mengeluarkan skillnya, tapi Asmo sudah melakukan turn defense-nya. Gear mempop up untuk Colin Starmon ke arah belakang dan mengenai satu orang Yunsi-nya. Tapi kita DP satu besar dari Kufran yang sumbang. Farway, satu bayangan ke arah depan, tapi mana sedikit energi sedikit tembakan dari FJPL yang masih bisa survive. Dan kita lihat hanya satu orang saja yang berhasil di trade kill, dan itu adalah player yang terpenting, yaitu Adamirnya, damage dealer-nya dari seorang Clean. Yap, clean-nya berhasil diambil di tengah-tengah pertempuran lewat. Ada pergerakan dari Vale tadi yang begitu baik hingga bisa Ultinya mengantarkan si Beatrix damage-nya. nggak sih dia tadi? Enggak, itu Kenapa? ultinya fail. Kenapa? Combo sama si... Windstorm. Oh, oke. Windstorm itu di tengah-tengah, dan tidak ada yang Windstorm, melihat ya. lagi bagaimana Windblade serta Windblow-nya yang benar-benar langsung mengeksekusi ke arah Lord. Makanya di sini untuk Adamirnya juga kayaknya udah mulai harus respect ke arah, entah sih, aku mikir ke Athena Shield. Karena untuk beberapa pemain mungkin sebagai marksman ya, dia akan lebih mengincar ke arah Rose Gold Pecah. Meteor. Hah? Oke. Gimana itu? Iya, gara-gara minion Pecah. didorong. Kenapa begitu sih mukanya? Gua nggak sadar tiba-tiba tadi langsung Nih ya. pecah karena minion. Ini harus mau nggak Weh. mau. Adamir. Iya tuh. Oh, Lihat damage. Windblow. Di all in Windblade dong, bos. dan bahkan Windstorm, walaupun tadi ada flicker, tapi tampaknya nggak bisa menyelamatkan diri dari JPL. Yang harus mulai respect terhadap damage dari seorang Apale. 3 ultimate ya barusannya, tapi konselnya sekarang diaktifin loh. Konsil? Sampai bakal dikejar, sementara itu miss tadi Quad Shadow-nya. Shadow-nya tidak terlalu connect ke arah Luye, dan Luye pun selamat. Ingin mendapatkan lagi ke arah Clean, tapi ternyata tidak. Dia balik lagi ke titik semula, ada purple buff yang siap dia ambil, Asmo? tapi Asmo-nya harus menanggung begitu sakitnya, begitu perihnya damage yang dihasilkan oleh Adamir, di mana punggungnya pasti udah bolong sekarang. Mulai maju ke bagian depan, tapi Shadow Kill terlalu memaksakan karena damage-nya akan terbagi. Dia Balik. akan pergi ke arah mana? Selamat sudah untuk kali ini. Yes, tapi lihat tidak ada Quachido lagi. Lihat Karina nih, Karina. Halo, pin satu observer. Masih bisa cabut dan tampaknya dibalikin lagi sama Hayabusanya. Mencoba untuk digocek begitu saja karena masih ada satu bayangan yang cukup jauh dari seorang Hayabusa. Tapi harus berhati-hati lagi. Bertemu dengan Karina dan bahkan lihat darah Hayabusanya langsung 1/4. Tidak ada ultimate, tapi kita lihat. Oh, halo! Di Winter Transit dari Seilah. Dan bahkan itu membuat divide yang terbalik dan membuat keadaan
untuk anak-anak EVOS SG. Kembali lagi-lagi terluar itu dari gearnya. Winter Trajan yang kedua dan bahkan Seyla masih bisa hidup dan masih bisa dapetin 1 poin killnya dari seorang JPL. Sisa aja sendirian Alien. Mau kemana bang, masih selamat loh dia. Tapi hanya seorang diri mempertahankan dengan adanya pesta yang terbuka. Apa yang bisa dia Udah lakukan? nggak bisa. Sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama untuk EVOS SG, di mana untuk Alien memang ada shutdown di sana. Tapi sekarang 1-0 untuk EVOS Dan SG. Yin Yang, ketika Yin Yang ya, nggak cuma nambahin burst damage yang sebegitu wahnya dari Luoi dispersion Tapi ada rotation, tapi ada absorb damage-nya, ketika itu kamu dia. konekin dari dispersionnya, skill satunya ketika kalian lempar Yin atau Yang sama aja.